Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang buruh lepas di Samarinda ditemukan tidak bernyawa di depan kamar mandi sebuah gudang bekas Bulog. Antisipasi ancaman banjir dilakukan tim gabungan di Samarinda di kawasan Sambutan. Jelang pergantian tahun, harga jagung di Tarakan, Kalimantan Utara terus melonjak. Penjualan jagung jelang pergantian tahun di Pasar Guser Tarakan cukup ramai. Meski ramai, namun harga jualnya ternyata terus melonjak. Pedagang menyebut kenaikan harga jagung ini terjadi setiap hari. Ini akibat tingginya permintaan warga yang memesan jagung jelang perayaan pergantian tahun. Pedagang menyebut saat ini jagung sudah dijual dengan harga Rp400.000 per karung. Meski begitu, hampir tiap hari harganya melonjak hingga Rp50.000 per karung. Pedagang memprediksi harga jagung saat jelang pergantian tahun bisa mencapai Rp700.000 per karung. Yang 4,5 jadi 600. 4,5 per karungnya. Iya, kemarin sekarang 6,5. Sekarang 600.000 ya 6 ya per karungnya. per karungnya. Kenaikannya sejak kapan Bu terjadi? Mulai hari ini lah tadi. Oh, mulai Kemarin hari itu kan cuma 4,5, ada yang 500. Kalau hari ini ada yang 600, ada yang 6,5. Kemungkinan besok masih ada naik lagi berarti nih. Alam karena biasanya kalau hari hanya baru agak kurang, biasanya tambah naik lagi. Oh, tambah naik lagi. Iya, terkecuali besok kalau semua bawa, istilahnya mungkin masih tetap harganya. Oh, Tapi kalau istilahnya nanti kelihatan agak kurang stoknya. permintaan banyak, biasanya naik lagi. Bagi warga, membeli jagung untuk dibakar jelang pergantian tahun menjadi tradisi yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Itulah sebabnya mereka berupaya mendapatkannya meski harganya terus melonjak. Ya, Untuk apa nih? buat persiapan malam tahun baru sama teman-teman. Banyak belinya. Enggak sih, cuma paling sekilo 2 kilo aja. Rencananya untuk merayakan tahun baru. Ya, belinya emang dari sekarang karena biasa rame kan nggak dapat. Jadi belinya awal-awal disimpan, nanti pas malam tahun baru kita keluarin. Meski harganya akan terus melambung, namun pedagang yakin jagung yang disiapkan sudah ludes terjual sebelum pergantian tahun. Pedagang begitu yakin karena permintaan jagung semakin hari semakin meningkat. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Posko pengamanan objek wisata yang berlokasi di Pantai Manggar, Segara Sari, Balikpapan ini disiagakan penuh selama musim libur Tahun Baru. Total 21 personel Basarnas dengan dibantu instansi lain disiagakan di tempat tersebut. Komandan Regu Posko Pengamanan Basarnas menyatakan, posko mereka tersebar di 3 titik. Masing-masing posko terdiri dari 7 personel dengan dilengkapi alutsista dan alat penyelamatan pertama jika terjadi keadaan darurat. Baik, dapat kami informasikan untuk posko pengamanan dalam rangka pengamanan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru dari Basarnas setiap hari menurunkan 7 personil. Adapun titik-titik pengamanan ada 3 titik kita fokuskan di Manggar ini. Dan kita juga dibantu oleh potensi-potensi SAR yang terdiri dari TNI, Polri, maupun PMI, Bela Negara, relawan lainnya
dan banyak potensi-potensi yang ada di sini, baik dari manajerial balai wisatanya sendiri sangat mendukung untuk kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke Pantai Manggar. Bagi pengunjung, peningkatan pengamanan di kawasan pantai ini sangat diharapkan. Ini dimaksudkan agar mereka bisa menikmati liburannya dengan lebih leluasa dan nyaman. Bahkan diakui jika pantai ini kerap didatangi saat mengisi libur akhir tahun. Samarinda. Kenapa pilih Pantai Manggar jadi tempat liburan nih? Di sini lumayan sih pantainya, agak bersih, jernih. Memang sudah sering ke sini liburan kalau liburan? Agak jarang sih. Ini udah yang keberapa kali, Bang? Mau ke 4 kali. Keempat kali. Ada masukankah terkait Pantai Manggar? Kita lihat kan sudah ada posko baru, ada posko keamanan, terus fasilitas juga ditambah. Mungkin ada masukan lagi sebagai warga nih, Bang? Saya pikir sudah lumayan. Ini datang ke sini sama siapa nih, Bang? Sama keluarga. Sama keluarga. Berapa orang, Bang? Ada 12, tapi yang lain lagi sholat. Meski pengamanan semakin ditingkatkan, namun jumlah kunjungan diyakini menurun dibanding tahun sebelumnya. Pengelola berharap kunjungan ini bertambah, terutama jelang malam pergantian tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lenggak-lenggok persembahan tari untuk meramaikan suasana di salah satu objek wisata di Balikpapan ini berlangsung di Pantai Manggar Segarasari Minggu sore. Hiburan tradisional ini sengaja diberikan untuk memberi nuansa berbeda kepada para pengunjung. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata menyatakan saat ini Balikpapan memiliki banyak tempat wisata. Untuk memikat pengunjung, maka pengelola usaha harus memiliki cara berbeda agar jumlah kunjungannya tetap ramai. Saya melihat itu bukan ketidakberhasilan Dispora dalam hal ini sebagai pengelola wisata Manggar. Itu keberhasilan. Kenapa saya bilang keberhasilan? Karena berbagai keramaian. Dan itu semua dinikmati oleh pengelola wisata yang ada. Karena konsep kita adalah konsep community based tourism. Jadi pengembang wisata melalui masyarakat. Dan itu sudah jalan. Dan alhamdulillah tersebar kemana-mana. Jadi orang ke Balikpapan itu tidak fokus ke Pantai Manggar lagi. Tapi kan ujung-ujungnya juga kan masuk PAD. Ya kan? Ujungnya masuk ke PAD. Dan mereka banyak yang nginap di Balikpapan. Nah, banyak yang nginap di Balikpapan artinya mereka uangnya habis. Jadi ya alhamdulillah kita hitungannya mulai tanggal 25 ya. 25 pas hari libur nasional itu sampai saat ini pengunjung sudah mencapai 19.000. Sementara warga yang terbiasa berkunjung di tempat ini menilai Pantai Manggar senantiasa jadi pilihan utama bagi keluarganya untuk menghabiskan waktu di akhir tahun. Lokasi ini dipilih karena selain teduh dan bersih juga gampang diakses. Namun pengunjung juga berharap agar fasilitas bermain untuk anak-anak bisa lebih diperbanyak agar anak-anak makin menyukai tempat tersebut. Nah, kenapa Manggar? Karena Manggar ini kan kelolaannya pemerintah Kota Balikpapan ya. Jadi dikelola langsung oleh pemerintah, jadi lebih cantik. Bisa dilihat kan dulu nggak ada kan yang kayak gini-gininya. Sekarang udah ada tambahan banyak, terus lebih bersih itu sih, jadi ramah anak lingkungannya kayak gitu. Jadi semoga pariwisatanya, hiburannya ditingkatkan lagi, lebih dikembangkan, terutama untuk media anak-anak ini kan kita pupuk dari kecil ya, jadi sampai ntar dia gede kayak gitu sih. Sejak memasuki musim liburan pada 25 Desember hingga 30 Desember 2024, sudah 19.000 pengunjung yang datang ke Pantai Manggar ini. Meski begitu, jumlah ini masih kalah ramai dari tahun sebelumnya yang mencapai 38.000 pengunjung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Pantai Nyiur Melambai yang berlokasi di perkampungan nelayan Balikpapan Timur ini dinobatkan oleh TNI Angkatan Laut sebagai Kampung Bahari Nusantara keempat. Peresmiannya dilakukan serentak di wilayah kerja Lantamal 13 Kalimantan Senin siang. Komandan Angkatan Laut Balikpapan menyatakan Pantai Nyiur Melambai dipilih sebagai Kampung Bahari Nusantara karena memenuhi 5 kategori yakni kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. Bahari Nusantara itu terdiri dari 5 klaster. Ada klaster pariwisata, klaster kesehatan, klaster ekonomi, kemudian pertahanan, apa tadi itu? Pariwisata, edukasi, kesehatan, ekonomi sama pertahanan. Ada 5 klaster itu. Itu yang kita kembangkan di sini dan alhamdulillah di Pantai Nyiur Melambai ini bisa kita kumpulkan dalam satu lingkup seperti itu. Dan untuk Lanal Balikpapan sendiri sudah melaksanakan 4 kali KBN. Yang pertama itu tahun 2021 itu di Pantai Lango, yang kedua 2022 itu di Jenebora, 2023 itu di Lamaru, yang 2024 di sini. Salah satu warga yang menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Lanal menyatakan, rumah sehat di kampung mereka sangat membantu jika ingin memeriksakan kesehatan. Sangat membantu bagi warga-warga yang lansia. Sebelumnya kalau misalnya mau cek kesehatan kemana Pak? Ya sulit juga karena kita harus jalan kaki lagi keluar ke puskesmas. Tapi kalau sudah ada di sini ya alangkah bagusnya. Tadi ada periksa kesehatan apa Pak? Ini kebetulan saya belum kena jilinan, jadi masih tapi yang lain sudah ada periksa darah dulu sama yang lain. Gula apa? Periksa apa Pak? Saya mau periksa masalah sering pusing, jadi mungkin patigo ke apakah itu. Oke, harapannya Pak ke depannya Pak? Ya, semoga saja selalu ada artinya sebagai penerangan atau bantu-bantuan yang bisa masyarakat di sini majukanlah kampung nelayan ini. Selain Kampung Bahari Nusantara, kegiatan Lanal kali ini dilengkapi juga dengan penyiapan rumah pintar dan posyandu bagi anak dan lansia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.